Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Nah, kali ini kita akan membahas materi listrik statis bagian pertama. Listrik statis biasa kita sebut sebagai listrik statis. Nah, mungkin teman-teman pernah melakukan sebuah percobaan gitu ya, dengan cara menggosok penggaris ke rambut. Kemudian ketika kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas gitu ya, potongan-potongan kecil kertas seperti ini, tiba-tiba potongan kertas ini akan tertarik ke penggaris. Nah, apa sih yang menyebabkan gitu ya penggaris yang digosok pada rambut itu dapat menarik kertas-kertas kecil ini? Nah, jawabannya itu karena penggaris itu memiliki listrik statis, teman-teman, yang dihasilkan oleh tubuh kita lalu disalurkan ke penggaris. Karena pada dasarnya semua benda yang ada di muka bumi ini termasuk tubuh manusia itu mengandung muatan listrik. Hal ini disebabkan oleh susunan atom yang terkandung di dalam benda-benda tersebut. Untuk lebih jelasnya materi kita tentang listrik statis, kita akan melihat dulu ya teman-teman konsep atom. Nah, di dalam semua benda gitu ya, setiap benda yang ada di muka bumi itu mengandung partikel yang sangat kecil yang kita sebut sebagai atom. Nah, partikel yang paling kecil ini atau atom ini setelah diteliti ternyata memiliki partikel yang lebih kecil lagi yang kita sebut sebagai partikel subatom. Nah, partikel subatom ini terdiri atas yang pertama inti atom. Ya, ada inti atom, kemudian ada elektron. Jadi di tengah-tengah dari atom itu ada intinya, kemudian bergerak di luarnya itu dikelilingi oleh elektron. Nah, di mana inti atom ini terdiri atas proton dan neutron. Kemudian di bagian luarnya terdapat elektron yang selalu bergerak. Nah, partikel-partikel penyusun atom ternyata memiliki muatan, teman-teman. Seperti ini, proton itu bermuatan listrik positif, neutron tidak bermuatan atau bermuatan netral gitu ya, dan elektron bermuatan negatif. Nah, mungkin untuk lebih gampang memahami gitu ya, diingat saja teman-teman, kalau proton positif gitu ya, sama-sama pi. Kemudian kalau neutron itu netral dan elektron adalah bermuatan negatif. Nah, inilah yang menyebabkan semua benda itu memiliki muatan listrik. Lebih jauh tentang teori atom, teman-teman. Tadi kita sudah membahas bahwa atom itu terdiri atas 3 partikel. Yang pertama ada proton yang bermuatan positif, ada elektron yang bermuatan negatif, dan ada neutron yang bermuatan netral. Nah, pada umumnya semua atom itu bersifat netral, teman-teman. Artinya, jumlah proton atau muatan positifnya sama dengan jumlah elektron atau muatan negatifnya. Nah, di dalam atom itu terjadi gaya tarik-menarik antara proton dan elektron. Nah, apabila jarak antara elektron dan proton sangat jauh, maka akan semakin lemah gaya tarik-menarik yang terjadi di antara keduanya. Sama hanya dengan ketika kita mendekatkan sebuah benda dengan magnet, teman-teman. Apabila posisi benda yang ingin ditarik sangat jauh gitu ya, maka gaya tarik-menarik antara magnet dan benda itu akan semakin lemah. Nah, apabila tarik-menarik antara elektron dan proton lemah, maka akan terjadi elektron itu dapat bergerak dan meninggalkan atom gitu ya, atau lepas dari atom. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ilustrasi gambar di sini gitu ya, di bawah ini. Jadi ketika sebuah atom gitu ya memiliki elektron yang jaraknya itu sangat jauh, maka akan mengakibatkan salah satu elektronnya itu akan lepas gitu ya. Lepas kemudian ditarik oleh atom lain. Nah, ketika jumlah elektron di suatu atom itu berbeda jumlahnya dengan jumlah proton, maka itu akan mengakibatkan terbentuknya muatan listrik, teman-teman. Inilah muatan listrik statis itu, teman-teman. Nah, kita perhatikan di sini, atom yang kekurangan elektron gitu ya, yang salah satu elektronnya itu lepas, itu akan menjadi bermuatan positif, teman-teman. Kenapa bermuatan positif? Karena jumlah protonnya akan lebih banyak dari
jumlah elektronnya. Sehingga kita katakan atom bermuatan positif jika kekurangan elektron atau jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Nah, sementara atom lain, atom kedua ini teman-teman, yang menarik atau mengambil satu atau beberapa gitu ya elektron dari atom lain, maka nanti jumlah proton dan jumlah elektronnya juga akan berbeda. Nah, karena jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya, maka nanti atom ini akan bermuatan negatif ya. Jadi seperti itu teman-teman konsepnya. Nah, teman-teman gitu ya, benda yang netral gitu ya, itu bisa kita buat dia menjadi bermuatan listrik. Bagaimana caranya? Salah satu caranya itu adalah dengan cara menggosok teman-teman. Seperti ini. Ini awalnya balon dan kain gitu ya, sama-sama bermuatan netral. Artinya jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Ketika digosok terus-menerus, nah beberapa elektron dari kain itu akan pindah ke balon gitu ya teman-teman. Beberapa muatan dari kain pindah ke balon. Nah, apa yang terjadi? Kemudian balon atau plastik yang digosok dengan kain wol, ini adalah sebuah kain wol ya teman-teman, itu akan menjadi bermuatan negatif. Kenapa teman-teman bermuatan negatif? Karena elektron yang terdapat pada kain wol itu pindah ke balon. Nah, sehingga nanti balon ini akan kelebihan muatan negatifnya atau elektronnya itu lebih banyak, sehingga balon ini akan bermuatan negatif. Nah, sementara kain wolnya itu akan bermuatan positif teman-teman. Nah, bagaimana dengan kain sutra yang digosok dengan kaca teman-teman? Kita akan coba membuat sebuah benda bermuatan listrik gitu ya, dengan cara menggosokkan kaca dan kain sutra. Oke, kita gosok teman-teman. Iya, kita gosok. Nah, apa yang terjadi setelah digosok? Ternyata elektron yang berada pada kaca itu pindah sebagian ke kain sutra. Sehingga apa yang akan terjadi teman-teman? Ya, benar sekali. Elektron yang ada pada kain sutra itu lebih banyak daripada protonnya. Sehingga kain sutra ini akan bermuatan negatif. Nah, sementara kacanya itu akan bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Karena elektron yang berada pada kaca itu pindah ke kain sutra. Sehingga nanti di kaca muatan positifnya akan lebih banyak daripada muatan negatifnya. Berikutnya, kita bisa juga membuat gitu ya teman-teman benda bermuatan listrik itu dengan cara induksi. Induksi bahasa lainnya itu mendekatkan ya teman-teman. Bagaimana konsepnya? Seperti ini teman-teman. Ada sebuah benda netral gitu ya. Netral itu karena jumlah muatan positif dan negatifnya sama teman-teman. Nah, ketika kita induksi atau dekatkan dengan benda bermuatan positif, seperti ini teman-teman, didekatkan ya teman-teman, tidak disentuhkan tapi didekatkan atau induksi, apa yang akan terjadi? Nah, ternyata di sini akan terjadi pemisahan muatan teman-teman. Jadi awalnya tadi positif negatifnya itu berdekatan gitu ya, tapi karena adanya muatan positif yang diinduksi atau yang didekatkan kepada benda yang netral, maka di sini akan terjadi pemisahan muatan. Nah, pemisahan muatan inilah yang kita sebut sebagai induksi. Atau induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Benda bermuatan listriknya bisa positif atau negatif ya teman-teman. Nah, nanti positif dan negatifnya benda yang menginduksi itu akan menyebabkan perbedaan muatan pada benda netral ini. Mari kita perhatikan penjelasannya berikut ini teman-teman. Oke, ketika benda netral diinduksi dengan benda bermuatan positif teman-teman, di sini ya, maka di sini akan terjadi pemisahan muatan. Muatan negatif akan bergerak mendekati muatan positif penginduksi ini. Nah, ketika terjadi pentanahan gitu ya, maka elektron yang dari tanah atau dari bumi itu akan mengisi kekosongan tempat elektron yang tadinya ditinggalkan oleh elektron yang pertama teman-teman. Sehingga apa yang akan terjadi? Benda ini akan bermuatan negatif. Kesimpulannya, jika benda netral diinduksi dengan benda bermuatan positif,
maka nanti bendanya itu akan menjadi bermuatan negatif ya teman-teman. Jadi kebalik ya teman-teman. Jadi jika penginduksinya itu adalah muatan positif, maka nanti bendanya itu akan bermuatan negatif. Nah, bagaimana kalau sebaliknya teman-teman? Muatan penginduksinya kita buat negatif. Oke. Nah, ini adalah benda netral. Kemudian kita coba dekatkan dengan yang negatif, apa yang akan terjadi? Nah, ketika yang negatif ketemu negatif itu dia akan saling menjauh ya teman-teman. Itu konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, ketika benda netral gitu ya, kita dekatkan dengan benda bermuatan negatif, ternyata elektronnya itu akan turun ke bumi teman-teman. Nah, sehingga nanti ketika bendanya kita lepas gitu ya, kita jauhkan, maka di sini akan menjadi bendanya itu bermuatan positif. Kenapa positif teman-teman? Karena sebagian elektronnya itu sudah kembali ke tanah. Jadi kesimpulannya, benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif, maka akan menjadi bermuatan positif. Jadi kebalikan dari yang tadi ya teman-teman. Jika benda penginduksinya itu positif, maka nanti bendanya menjadi negatif. Nah, ketika benda yang menginduksinya itu negatif, maka nanti benda netral itu akan menjadi positif. Jadi ini kesimpulannya teman-teman ya. Jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Selain dengan cara mendekatkan teman-teman, untuk mendapatkan muatan listrik, kita juga bisa menggunakan cara konduksi atau menyentuhkan teman-teman. Jadi kalau tadi induksi itu hanya mendekatkan saja. Nah, kalau yang sekarang itu adalah konduksi, menyentuhkan. Jadi di sini ada sebuah benda netral ya teman-teman. Sebuah benda netral di mana muatan positif negatifnya sama, kita akan coba sentuhkan dengan benda bermuatan negatif. Nah, apa yang akan terjadi? Mari kita lihat. Nah, ternyata elektron akan berpindah teman-teman, karena elektron ketemu elektron itu nanti dia akan saling tolak-menolak ya teman-teman. Nah, apa ternyata gitu ya, ketika benda netral gitu ya, kita sentuhkan dengan benda bermuatan negatif, maka elektron yang ada pada benda yang kita sentuhkan itu akan pindah ke benda netral. Sehingga ketika kita jauhkan, maka tersisalah elektron yang lebih banyak daripada protonnya di dalam benda netral yang tadi. Sehingga karena sudah lebih banyak elektronnya, maka benda ini otomatis akan bermuatan negatif. Nah, bagaimana kalau seandainya yang kita dekatkan itu teman-teman adalah benda bermuatan positif teman-teman? Oke, kita coba ya. Jadi jika bendanya bermuatan positif ya, seperti ini teman-teman. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, oke. Nah, ketika nanti yang kita dekatkan itu adalah benda bermuatan positif teman-teman. Di sini positif ya. Nah, ketika kita sentuhkan begini gitu ya, maka nanti elektron itu akan pindah ke sini. Oh ya teman-teman, jadi yang pindah pada sebuah benda itu, pada semua benda ya, yang pindah itu atau yang bergerak itu hanya elektron. Jadi yang muatan negatifnya saja yang pindah, muatan positif itu tidak pindah. Jadi nanti ketika di sini gitu ya, kita di sini, ketika kita menyentuhkan benda bermuatan positif kepada benda yang netral gitu ya, maka nanti elektronnya itu akan pindah ke sini teman-teman. Elektronnya yang pindah satu, kemudian di sini elektron juga pindah satu, sehingga nanti benda kita itu yang awalnya netral akan menjadi bermuatan positif karena elektronnya itu sudah pindah ke muatan positif tadi. Sehingga nanti kesimpulannya adalah bahwa benda gitu ya netral bila disentuh dengan benda bermuatan negatif maka akan menjadi bermuatan negatif. Begitu juga sebaliknya, benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan positif. Ini bedanya antara induksi dan konduksi ya teman-teman. Kalau induksi atau mendekatkan, benda bermuatan listrik yang dihasilkan itu berbanding terbalik dengan benda yang diinduksi. Jika muatan yang penginduksinya itu positif, maka nanti jadi bendanya itu negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika benda penginduksinya negatif, maka nanti bendanya itu akan menjadi bermuatan positif. Nah, kalau konduksi itu sama teman-teman. Jika yang menyentuhkan itu adalah muatan negatif, maka nanti bendanya akan menjadi negatif. Jika yang menyentuhkan itu muatan positif, maka bendanya akan menjadi bermuatan positif.
Berikutnya kita akan membahas tentang interaksi antar muatan listrik, teman-teman. Nah, di sini kita memiliki dua buah benda yang muatannya sama. Ini adalah kaca yang sama-sama muatannya positif. Kita dekatkan, apa yang terjadi? Ternyata saling tolak-menolak. Artinya, muatan sejenis bila didekatkan saling tolak-menolak. Positif ketemu positif, tolak-menolak. Negatif ketemu negatif juga tolak-menolak. Nah, bagaimana dengan benda yang muatannya tidak sejenis, teman-teman? Di sini kita punya plastik yang bermuatan negatif dan kaca yang bermuatan positif. Kita coba dekatkan, teman-teman. Apa yang terjadi? Ternyata interaksinya itu adalah saling tarik-menarik. Sehingga muatan tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, berikutnya kita akan membahas alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Nah, namanya itu adalah elektroskop, teman-teman. Jadi ini seperti ini, bagannya seperti ini, yang ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada bagian atas, itu kita sebut sebagai kepala elektroskop. Kemudian di sini ada batang konduktor gitu ya, bisa menghantarkan arus listrik yang sangat baik ya, konduktor. Kemudian ada daun elektroskop dan yang terakhir ada dinding kaca. Jadi ketika kita ingin mengetahui gitu ya, apakah sebuah benda itu bermuatan listrik atau tidak, maka tinggal kita dekatkan dengan benda ini. Berikutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja dari elektroskop ini, teman-teman. Nah, elektroskop gitu ya, pada saat elektroskop netral, daun elektroskop itu tertutup gitu ya, daunnya itu tertutup. Kenapa, teman-teman? Karena di sini netral. Jadi positif negatifnya sama, di kepala juga netral seperti itu. Nah, bagaimana jika seandainya di kepala elektroskop kita dekatkan dengan benda bermuatan, teman-teman. Di sini tadi di kepalanya itu muatannya sama ya, teman-teman. Positif negatifnya sama banyak. Proton dan elektronnya sama banyak sehingga dia netral. Di daun juga seperti itu, teman-teman. Positif negatif, di sebelah kanan positif negatif, sebelah kiri juga positif negatif. Nah, ketika kita memiliki sebuah benda bermuatan, misalkan nih, teman-teman, kita dekatkan nih. Bendanya itu bermuatan positif, teman-teman. Kita dekatkan ke sini ya, teman. Nah, ketika kita mendekatkan benda bermuatan positif, maka apa yang terjadi, teman-teman? Elektron itu akan bergerak gitu ya, akan memisahkan diri atau menginduksi gitu ya, akan memisahkan diri ke sini. Jadi agak nah, nanti mungkin agak pindah sedikit ke ujung gitu ya, mendekati benda yang bermuatan negatif ini. Jadi dia akan berpindah sedikit gitu ya, akan bergerak sedikit mendekati benda yang didekatkan itu. Nah, karena elektron di sini hilang, teman-teman, gitu ya. Saya hapus ya. Nah, elektron di sini hilang, maka tempatnya yang kosong ini, gitu ya, ke tempat kosong ini akan diisi oleh elektron yang berada di daun-daun elektroskop itu, teman-teman. Jadi elektron ini akan naik ke atas, gitu ya. Elektron akan naik ke atas, mengisi kekosongan di sini, teman-teman. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka nanti di daun elektroskop itu akan kehilangan elektron, teman-teman. Nah, di daunnya itu akan kehilangan elektron. Di sini tinggal bersisa muatan positif di kanan dan muatan positif juga di kiri. Sementara di kepala elektroskop, karena di sini ada 2 elektron 1 proton, di sini juga 2 elektron 1 proton, maka nanti di kepalanya itu akan bermuatan negatif, teman-teman. Jadi kepalanya itu akan bermuatan negatif, sementara di bawah, di daunnya itu akan bermuatan positif. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa muatan yang sejenis sama-sama positif, kanan positif, kiri positif itu, muatan sejenis itu sama, maka dia interaksinya akan tolak-menolak. Sehingga nanti daun elektroskop kita itu akan menjadi seperti ini, teman-teman. Dia akan membuka gitu ya. Membuka karena muatan di kiri dan muatan di kanan itu sama gitu ya, sama-sama positif, maka dia akan membuka. Nah, jika benda yang kita dekatkan itu tadi adalah benda negatif, kita akan benda positif, kita akan coba dekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, teman-teman. Nah, benda yang bermuatan negatif itu akan menyebabkan kepala elektroskop juga netral ya, teman-teman.
di sini netral juga gitu ya, karena sama jumlah positif negatifnya sama. Nah, ketika ada benda bermuatan negatif, kita dekatkan ke kepala elektroskop, apa yang terjadi? Elektron yang ada di sini di kepala ini gitu ya, elektron yang ada di kepala elektroskop itu akan turun ke bawah, teman-teman. Jadi turun ke bawah nih. Jadi elektronnya di sini bertambah gitu ya. Di sini bertambah, di sini hilang gitu ya. Kita hapus. Jadi di sini habis, elektronnya habis gitu ya. Nah, sehingga karena sudah menghilang gitu ya teman-teman seperti ini, maka nanti di daun-daun elektroskop ini muatannya negatif, sebelah kanan negatif, sebelah kiri negatif. Muatan sejenis akan tolak menolak, sehingga nanti daunnya akan seperti ini teman-teman. Nah, akan membuka dia. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah prinsip kerja dari elektroskop, teman-teman. Nah, pada saat elektroskop itu bermuatan, maka daun elektroskop itu akan terbuka. Baik itu muatan positif atau muatan negatif ya, teman-teman. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang listrik statis di bagian pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.